Aku sudah hampir 3 tahun menjadi ojek online. Dan sejak awal, aku termasuk orang yang tidak percaya hal-hal gaib. Bagiku, cerita hantu hanyalah produk kelelahan dan sugesti. Orang pulang malam, badan lelah, pikiran kosong, lalu apapun yang sedikit janggal langsung dianggap mistis. Karena itu, aku tidak pernah takut untuk menarik penumpang di malam hari. Justru sebaliknya, aku merasa lebih tenang. Jalanan jauh lebih lenggang, tidak banyak klakson, dan kepala bisa bekerja lebih jernih. Malam itu, aku mulai narik sejak sehabis Isya. Cuaca cerah, tidak hujan, dan angin malam cukup dingin. Order masuk dan keluar seperti biasa. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada perasaan tidak enak. Aku bahkan sempat berpikir untuk pulang lebih awal karena target harianku sudah hampir tercapai. Sekitar jam 1 malam, ponselku bergetar pelan. Satu orderan masuk. Nama penumpangnya Sulastri. Rating 5, pembayaran tunai. Aku tidak terlalu memperhatikan nama, karena bagiku, semua penumpang sama saja, selama titik jemput dan tujuannya jelas. Lokasi penjemputannya berada di sebuah gang kecil, tapi masih di area yang sering aku lalui, tidak jauh dari jalan utama. Yang sedikit menarik perhatianku hanyalah tujuan akhirnya. Ia menulis, Perumahan Bukit Cempaka Blok D17. Aku berpikir sejenak. Aku cukup hafal daerah itu, dan tidak ingat pernah melihat perumahan dengan nama tersebut. Tapi aku menganggap mungkin itu sebuah komplek baru, atau penamaan warga yang tidak tercatat di peta. Aplikasi biasanya tahu lebih banyak daripada aku. Aku melaju menuju titik jemput. Gang itu sempit, hanya cukup untuk satu motor. Lampu rumah masih menyala di beberapa tempat. Tanda masih ada orang yang terjaga. Di ujung gang, aku melihat seorang perempuan berdiri. Ia tampak menunggu, ponsel di tangan seperti penumpang lain pada umumnya. Tidak ada yang membuatku curiga. Tidak ada pakaian aneh. Tidak ada gerak-gerik mencolok. Perempuan itu naik motor tanpa banyak bicara. Ia memakai helm sendiri, lalu duduk rapih di belakang aku. Berat badannya terasa normal. Suspensi motor pun seperti biasa. Tidak ada hawa dingin, tidak ada bau aneh, tidak ada perasaan ganjil. Aku sempat berpikir bahwa cerita-cerita horor ojek online yang sering aku dengar di grup hanyalah sebuah bumbu agar begadang terasa lebih seru. Kami mulai berjalan. Jalanan utama sudah sepi. Hanya sesekali kendaraan lewat. Beberapa lampu toko masih menyala, tapi kebanyakan sudah tutup. Aku melihat peta di ponselku, memastikan rute sudah sesuai. Semua terlihat normal. Garis biru bergerak, jarak berkurang, dan arah tujuannya tetap jelas. Di tengah perjalanan, perempuan itu berbicara untuk pertama kalinya. Ia meminta aku untuk memilih jalan yang sepi saja. Nada suaranya datar, tidak terburu-buru, dan masih terdengar wajar. Permintaan itu tidak aneh, apalagi untuk perjalanan malam. Aku mengangguk dan mengikuti petunjuk aplikasi yang mengarahkan ke jalan alternatif. Saat kami berbelok ke jalan yang lebih kecil, suasana berubah perlahan. Lampu jalan mulai jarang, rumah-rumah semakin renggang, angin malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Namun, aku tidak merasa takut. Aku masih percaya semuanya bisa dijelaskan secara logika. Aku belum tahu bahwa malam itu baru saja dimulai. Aku terus mengikuti jalan alternatif yang ditunjukkan oleh aplikasi. Aspalnya mulai kasar, beberapa bagian berlubang, dan di kiri kanan hanya ada pepohonan serta lahan kosong. Rumah terakhir sudah lama terlewati, tapi peta masih menunjukkan arah lurus ke depan. Aku tidak merasa tersesat. Garis biru di layar ponsel tetap bergerak,
seolah-olah semuanya berjalan sesuai rencana. Beberapa menit berlalu, dan aku mulai menyadari satu hal yang aneh. Jarak menuju tujuan tidak berkurang. Angkanya berhenti di 800 meter. Aku melambatkan motorku, menunggu angka itu berubah. Tapi tetap sama. Aku mengira sinyal ponselku melemah. Jadi aku terus melaju sesekali sambil melihat ponselku. Udara terasa semakin dingin. Angin menerpa wajahku yang lebih kencang. Padahal, kecepatan motor tidak berubah. Jalanan makin sempit. Hanya cukup untuk satu kendaraan. Aku mulai merasa seperti melewati tempat yang sama berulang kali. Pepohonan di kiri dan kanan jalan tampak serupa. Dan suara mesin motor terdengar terlalu keras di tengah keheningan. Aku berhenti sebentar di pinggir jalan. Mesin motor aku biarkan menyala. Aku ingin memastikan arah tujuan. Sekadar menanyakan ulang pada penumpang. Aku berbicara tanpa menoleh. Aku yakin ia masih duduk di belakang. Tapi tidak ada jawaban. Aku mengira ia tidak mendengar karena angin malam yang terlalu kuat. Aku mematikan mesin dan suasana langsung menjadi sunyi. Bahkan terlalu sunyi. Tidak ada suara serangga. Tidak ada kendaraan lewat. Bahkan angin pun seperti berhenti. Saat itulah aku menoleh ke kaca spionku. Dan ternyata kursi belakang motorku kosong. Untuk beberapa detik pertama, aku hanya menatap pantulan itu. Menunggu bayangan seseorang muncul. Tapi tidak ada. Aku menoleh langsung ke belakang, memastikan mataku tidak salah. Dan tetap saja kosong. Helm yang kupinjamkan masih tergantung di stang motor, bergoyang pelan, seolah baru saja disentuh. Aku tidak langsung panik. Pikiranku masih mencari penjelasan yang paling logis. Mungkin penumpang turun tanpa pamit. Mungkin aku terlalu fokus ke jalan. Namun, semakin aku mencoba berpikir tenang, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Jalan ini sepi, tidak ada rumah, tidak ada persimpangan, dan tidak ada tempat untuk turun. Dengan jantung mulai berdegup lebih cepat, aku membuka aplikasi. Pesanan masih aktif. Nama Sulastri masih tertera jelas. Titik tujuan masih sama, 800 meter lagi. Aku mencoba menekan tombol penyelesaian perjalanan. Tetapi aplikasi menolak. Aku belum sampai di tujuan. Aku berdiri di samping motor, menatap layar ponsel cukup lama. Cahaya ponsel terasa terlalu terang di tengah gelap. Aku mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena takut pada sesuatu yang gaib, tapi karena logikaku mulai tidak bekerja. Aplikasi biasanya salah, tapi tidak pernah sejauh ini. Aku menyalakan kembali motorku dan memutuskan untuk menyelesaikan perjalanan secepat mungkin. Aku tidak ingin berhenti di tempat itu lebih lama. Aku mengikuti peta, meskipun perasaan tidak enak ini semakin menjadi kuat. Jalan di depan masih terlihat sama. Seperti tidak ada akhir. Setiap meter yang aku lewati terasa tidak seperti membawaku kemana-mana. Dan dari kejauhan, aku mulai melihat sesuatu yang berdiri di pinggir jalan. Bentuknya kecil dan diam. Semakin dekat, aku menyadari itu adalah sebuah batu nisan. Berdiri sendirian, sedikit miring, dan tulisannya hampir tidak terbaca. Jalanan di depannya berubah menjadi tanah kosong, tanpa bangunan, tanpa tanda perumahan. Ponselku kembali bergetar lagi di tangan. Aplikasi memberitahu bahwa aku hampir sampai di tujuan. Aku berhenti tepat di depan tanah kosong itu. Jantungku berdegup lebih keras dari suara mesin motor. Aku menatap layar ponsel dan menunggu apa yang akan terjadi. Aku masih berharap semua ini hanya kesalahan sistem, kesalahan peta, atau
mungkin lelucon yang tidak lucu. Dan aku belum tahu bahwa perjalanan ini sudah selesai atau belum. Setelah aku berdiri tepat di depan tanah kosong itu, mesin motorku masih menyala. Tapi suara knalpot terdengar jauh, seperti bukan berasal dari kendaraanku sendiri. Di hadapanku, hanya ada rerumputan tinggi yang bergoyang pelan tertiup angin, dan sebuah Nissan kecil yang berdiri sendiri di pinggir jalan. Tidak ada pagar, tidak ada lampu, tidak ada tanda-tanda perumahan. Kalau bukan karena aplikasi, aku tidak akan pernah menganggap tempat itu sebagai tujuan siapapun. Layar ponsel aku nyalakan lebih terang dari sekeliling. Peta berhenti bergerak. Garis biru menghilang, digantikan oleh notifikasi bahwa aku telah sampai di tujuan. Order otomatis selesai. Nama Sulastri menghilang dari layar, berganti dengan rincian perjalanan yang terasa terlalu normal untuk kejadian yang baru saja aku alami. Saldoku bertambah, meskipun sejak awal sudah tercatat bahwa ini adalah pembayaran tunai. Tidak ada pesan pembatalan, tidak ada laporan kesalahan sistem. Aku menurunkan kaki dari motor dan berdiri beberapa langkah menjauh. Entah kenapa, aku tidak berani mendekati nisan itu. Tulisan di batu nisan itu tidak jelas untuk dibaca. Hanya sisa-sisa huruf yang terkikis oleh waktu. Aku menelan ludah dan berusaha menenangkan diriku. Aku masih mencoba berpikir secara rasional. Aku mengatakan pada diri sendiri bahwa semua ini pasti bisa dijelaskan. Hanya saja, aku belum menemukan penjelasannya. Saat hendak pergi, aku sadar helm yang tergantung di motor masih ada di sana. Helm itu milikku. Sejak awal, penumpang membawa helm sendiri. Aku tidak ingat kapan helm itu berpindah ke stang motor. Aku tidak ingat kapan tanganku meletakkannya di sana. Ingatanku tentang detail kecil itu terasa sangat kosong. Seolah ada bagian perjalanan yang tidak ikut pulang bersamaku. Aku meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Jalanan yang tadi terasa panjang, kini terasa jauh lebih singkat. Dalam hitungan menit, aku sudah kembali ke jalan utama. Lampu-lampu kota menyambut. Suara kendaraan kembali terdengar. Dan rasa normal perlahan datang. Kalau bukan karena saldo di aplikasi, aku mungkin akan menganggap semua itu hanya ilusi karena kelelahan. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian tersebut kepada seorang driver senior yang sudah lama menarik di wilayah itu. Ia mendengarkan dengan wajah datar, tanpa menyelah. Dan ketika aku selesai bercerita, ia tidak langsung jawab. Ia hanya menghela napas pelan, lalu bertanya jam berapa order itu masuk. Setelah aku menjawab, ia mengangguk pelan, seolah sudah menduga. Kemudian, driver senior itu berkata bahwa Sulastri adalah nama seorang warga yang meninggal beberapa tahun lalu. Rumahnya dulu berdiri di area yang kini menjadi tanah kosong itu, sebelum digusur. Makamnya sempat dipindahkan, tetapi tidak semua orang yakin bahwa pemindahan itu dilakukan dengan benar. Sejak saat itu, beberapa driver pernah mendapat order ke lokasi yang sama, dengan nama yang sama, dan tujuan yang tidak pernah benar-benar ada. Aku tidak langsung percaya. Sampai sekarang pun, aku masih mencoba menolak penjelasan itu. Namun, ada satu kebiasaan yang berubah sejak malam itu. Aku tidak pernah lagi menerima order setelah lewat pukul 12 malam. Bukan karena aku takut hal gaib, melainkan karena aku belajar satu hal sederhana. Tidak semua tujuan ada di peta, dan tidak semua yang meminta diantar ingin benar-benar pergi.
Thank you.